Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah berkunjung ke wilayah Kecamatan Kalumpang untuk memantau penanganan stunting, kemiskinan, dan anak tidak sekolah. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menggelar bimbingan teknis keluarga berintegritas bagi ASN. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah mengajak seluruh kepala desa untuk bersama mengatasi kemiskinan dan menghidupkan posyandu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95. Saya Ayu Nurfika, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah kembali melakukan kunjungan kerja. Kali ini mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri tersebut berkunjung ke wilayah Kecamatan Kalumpang untuk memantau penanganan stunting, kemiskinan, dan anak tidak sekolah. Kunjungan kerja penjabat Gubernur Profesor Zudan Arif Fahrullah dan rombongan diawali dengan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di kantor Kecamatan Kalumpang. Pertemuan ini membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait penanganan anak tidak sekolah di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Usai melakukan pertemuan, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini kemudian melanjutkan agenda kunjungannya dengan meninjau pasar murah dan pelaksanaan program gerakan Ayo ke Posyandu. Di Posyandu, Zudan menyempatkan waktu untuk menyapa ibu-ibu dan memberi motivasi kepada para bidan agar tetap semangat mengedukasi masyarakat dalam mencegah stunting. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan mengatakan, agenda kunjungan kerjanya ke wilayah Kecamatan Kalumpang adalah untuk memantau progres penanganan 3 permasalahan yang menjadi fokus Pemprov Sulbar. 3 masalah tersebut yakni penanganan stunting, penanganan kemiskinan, dan pencegahan anak tidak sekolah. Zudan mengaku ingin melihat sejauh mana intervensi yang dilakukan dinas terkait terhadap masalah 4+1 di wilayah ini. Ya, hari ini Pemprov bersama Kabupaten Mamuju kunjungan kerja ke Kecamatan Kalumpang untuk 3 agenda besar. Pertama, penanganan stunting, yang kedua untuk kemiskinan, kemudian 3, mencegah anak tidak sekolah. Ya, sekaligus kita sosialisasi tadi dibungkus dengan gerakan Ayo ke Posyandu. Nah, kemudian yang keempat ini kunjungan tambahan untuk mengecek progres pembangunan jalan di wilayah dari Salubatu sampai dengan Kalumpang. Dan hari ini alhamdulillah progres kita bagus ya. Penanganan stunting di Kecamatan Kalumpang, khususnya di Kelurahan Kalumpang, dari 64 bayi hanya ada 8 yang stunting. Ya, jadi lumayan, hanya sekitar 12%. Nah, ini kita dorong terus dengan semangat Ayo ke Posyandu. Jadi setiap bulan ditimbang. Tadi saya mengecek di Desa Kalumpang ini rata-rata dari 68 bayi itu setiap bulan 50 sampai 60 itu ditimbang. Nah, ini bagus. Ini bisa menjadi contoh bagi posyandu-posyandu yang lain untuk aktif menggerakkan kader-kadernya dan menggerakkan bayi serta ibu hamil untuk ditimbang di posyandu. Untuk diketahui, penanganan masalah 4+1 di wilayah Kecamatan Kalumpang diintervensi langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Sulbar. Pada kesempatan ini, Zudan berjanji akan memberikan banyak subsidi untuk penanganan kemiskinan di Kecamatan Kalumpang, termasuk membuka lapangan kerja untuk meningkatkan penghasilan masyarakat setempat. Sedangkan untuk penanganan anak tidak sekolah, Profesor Zudan ingin menerapkan konsep dasawisma, di mana dilakukan dengan pengawasan dan pemberdayaan hingga masyarakat dan unit masyarakat terkecil. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Selain memantau penanganan stunting, kemiskinan, dan anak tidak sekolah, dalam kunjungannya ke wilayah Kalumpang, Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah juga meninjau progres pengerjaan ruas jalan Salubatu Karataun yang sedang berjalan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fahrullah, terus memperlihatkan keseriusannya dalam menangani berbagai persoalan daerah hingga ke pelosok desa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah melakukan kunjungan kerja ke wilayah pesisir,
Kini giliran wilayah Kecamatan Kalumpang yang terletak di pegunungan wilayah timur Provinsi Sulbar menjadi sasaran belusukan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu. Agenda kunjungan Zudan kali ini, selain memantau penanganan stunting, kemiskinan, dan anak tidak sekolah, Profesor Zudan juga meninjau progres pengerjaan ruas jalan Salubatu Karatauan yang sedang berjalan. Diketahui, tahun anggaran 2023 pemerintah pusat menganggarkan pembangunan ruas jalan Salubatu Karatauan sejauh kurang lebih 10 km. Dengan total anggaran mencapai 34 miliar rupiah. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan mengatakan, saat ini proyek pembangunan ruas jalan sepanjang 10 km tersebut sudah mencapai 70% atau sekitar 7 km dan ditargetkan rampung pada tahun 2023. Atas nama masyarakat Sulbar, Profesor Zudan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono atas perhatian yang diberikan terhadap pembangunan ruas jalan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Sestama BNPB ini juga mengapresiasi PT Bukakah Teknik Utama yang mengelola PLTA Tumbuhan atas kontribusinya terhadap pembangunan di Mamuju dengan membuka akses jalan baru dan membangun 23 jembatan di Bonehau dan Kalumpang. Hari ini saya bersama rekan-rekan kepala OPD dan Balai Jalan meninjau penyelesaian jalan dari Salubatu Bonehau. Ini alhamdulillah 7 km sudah selesai ya, tinggal 3 kilo sekaligus nanti ada perbaikan jembatan ini. Terima kasih banyak kami sampaikan dari Pemprov Sulawesi Barat. Saya atas nama masyarakat untuk Pak Presiden, Bapak Joko Widodo dan Pak Menteri PUPR, Bapak Basuki atas pembangunan di sini. Mudah-mudahan ke depan masih ada 10 kilo lagi yang bisa kita kerjakan atas bantuan pusat. Profesor Zudan berharap pembangunan ruas jalan di wilayah Kecamatan Bonehau Kalumpang terus berlanjut di tahun 2024 mendatang hingga ke wilayah perbatasan Toraja. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini dipusatkan di tribun upacara Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Sabtu pagi. Upacara dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris dan dihadiri oleh Ketua DPRD Sulbar, pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar, dan peserta upacara lainnya. Dalam sambutan Menteri Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan, Idris menyampaikan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 mengusung tema Bersama Majukan Indonesia. Dengan logo HSP ke-95 bermakna membentuk stilasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi, sedangkan warna-warni menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia. Menurut Idris, pemerintahan telah membuka luas partisipasi generasi muda Indonesia. Seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan Indonesia bersama-sama, inklusivitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang para pemuda-pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional. Posisi Indonesia memang sedang berproses menyelesaikan persoalan korupsi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornografi, hoaks, ujaran kebencian, serta sejumlah problem bangsa lainnya. Tetapi semua itu bukan menjadi alasan bagi para pemuda untuk berhenti melaju menuju Indonesia maju dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Di sisi lain, perkembangan teknologi terkini dan arus informasi yang semakin cepat membuat kesenjangan penguasaan terhadap teknologi dan informasi antar generasi. Demikian halnya dengan tatanan sosial kultural, politik, dan bahkan bisnis yang dikontestasi. Oleh karena itu, setiap pemuda perlu mempunyai visi, misi, dan peran strategis untuk 30 tahun mendatang agar pembangunan dapat berlari lebih cepat. Sumpah Pemuda ini kita jadikan tonggak bersejarah yang luar biasa untuk membakar semangat perjuangan bangsa. Dan alhamdullah terus sampai dari sekian. Maknanya adalah yang disampaikan dalam sambutan Menteri, kita ingin tunjukkan kekokohan negara ini dari dulu. Bahwa negara ini tidak mungkin berlanjut tanpa ada semangat pemuda yang sama kurang lebih dengan saat ini kita bersama. Karena itu kita jadikan momentum, apalagi kita ingin memberikan tambahan bahwa tantangan bangsa kita itu semakin tidak ringan. Ya, dilihat dari besarnya bangsa ini dibutuhkan juga energi yang sangat besar dari kalangan generasi. Itulah sebabnya momentum ini kita jadikan sebagai alat untuk sekaligus untuk
evaluasi seberapa jauh para pemuda bangsa kita ini mengambil peran. Sementara itu, salah seorang peserta upacara Muhammad Ahyar mengatakan, peringatan Sumpah Pemuda tahun ini merupakan momentum yang baik dalam membangun dan memperkuat kolaborasi. Apalagi Pemprov telah membangun kolaborasi yang baik dengan pemuda yang ada. Ia mengatakan keterlibatan pemuda menjadi penting utamanya dalam mengisi dan memberikan kontribusi dan masukan terhadap pembangunan di Sulbar. Pada upacara peringatan Sumpah Pemuda ini, digelar pembacaan deklarasi pemuda yang diwakili 3 pemuda Sulbar, sekaligus penyerahan penghargaan kepada 19 atlet Sulbar peraih medali di berbagai kejuaraan olahraga nasional. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menggelar bimbingan teknis keluarga berintegritas. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Kalau kita bicara coklat, Sulawesi Barat itu termasuk 3 besar penghasil coklat di Indonesia. Nah, dengan potensi yang besar ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat, mari kita jadikan coklat Sulbar ini oleh-oleh khasnya kalau siapapun berkunjung ke Sulawesi Barat. Maka dari Pemprov itu mengajak semua kepala OPD suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Para bupati, OPD di kabupaten suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Dan kepada UMKM yang memang berusaha di bidang coklat, mari kita kembangkan bersama-sama dengan kopi, dengan yang lainnya. Tapi jelas dengan kakao ini pertumbuhan di Sulawesi Barat sangat meningkat, bagus, pasarnya juga bagus, dan di Macoa ini produknya saya sudah merasakan bagus sekali. Jadi kalau misalnya melihat variasinya banyak, ini banyak. Dan ini sudah bisa bersaing dengan produk-produk di daerah lain. Bahkan kalau saya merasakan ini jauh lebih enak daripada produk lain dan layak untuk oleh-oleh siapapun yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Nah, mari seluruh masyarakat Sulawesi Barat kita bangun branding coklat Sulbar. Seperti Jogja dengan gudeg dengan bakpia, kemudian Semarang dengan lumpia, kemudian Palembang dengan empek-empek. Nah, kita dengan coklat Sulawesi Barat. Nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menggelar high level meeting pelaksanaan anggaran dekonsentrasi, tugas pembantuan,
dan transfer ke daerah tahun 2023. Kegiatan tersebut dibuka oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah didampingi Sekpro Sulbar dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat membuka high level meeting pelaksanaan anggaran dekonsentrasi tugas pembantuan dan transfer ke daerah tahun 2023. Kegiatannya dipusatkan di Gedung Geraha Sandek Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat sendiri, bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar kanwil DJPB dengan pemerintah daerah, guna memastikan pelaksanaan dana dekon TP dan TKD berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Zudan mengatakan, 90% APBD Sulbar bergantung pada dana transfer, termasuk dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan transfer ke daerah. Karena itu, ia berterima kasih atas pelaksanaan forum HLM ini sebagai wadah koordinasi dalam rangka memaksimalkan serapan dana dekon TP dan TKD di Sulawesi Barat. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini mengingatkan kepada OPD agar memanfaatkan sisa waktu 52 hari kerja untuk memaksimalkan serapan dekon TP dan TKD dengan berkoordinasi secara masif ke kabupaten guna mendorong percepatan realisasi anggaran. Zudan berharap pengelolaan dekon TP TKD dapat menyelesaikan permasalahan daerah, terutama 5 permasalahan yang menjadi fokus saat ini, yakni stunting, perkawinan anak, anak tidak sekolah, kemiskinan, dan inflasi. Ya, hari ini high level meeting yang diadakan antara pemerintah pusat, Kementerian Keuangan ya di sini, kemudian provinsi dan 6 kabupaten. Ini fokusnya adalah bagaimana kita melakukan percepatan penyerapan dana transfer dari pusat yang berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Karena ini masih banyak sekali. Tinggal 2 bulan kita masih ada serapan-serapan yang belum maksimal, sehingga kinerjanya juga belum maksimal. Nah, oleh karena itu tadi saya minta, pertama pemerintah provinsi mengkoordinasikan semua kabupaten untuk melakukan percepatan penyerapan dana dekon TP secara tepat dan sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, penyerapan ini perlu dilakukan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah sebagaimana yang diarahkan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri, yaitu inflasi, kemiskinan ekstrim, dan stunting. Kalau untuk Sulawesi Barat ditambah 2 khasnya yang ada di sini, yaitu anak tidak sekolah dan yang terkait dengan angka anak-anak yang kawin muda. Nah, ini harus segera kita selesaikan. Dengan dana dekon dan TP bisa membantu penyelesaian masalah-masalah sebagaimana yang menjadi arahan Bapak Presiden dan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Jahjo Purnomo mengatakan, HLM ini digelar dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di wilayah Satuan Kerja Pengelola Dana Dekon TP dan TKD, agar bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Barat. Selain itu, kegiatan high level meeting ini juga bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Satuan Kerja Pengelola Dana Dekon TP dan TKD. Jahjo Purnomo berharap high level meeting ini bisa menjadi momentum terjalinnya sinergi dan koordinasi yang baik antar penyelenggara pemerintahan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandik TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menggelar bimbingan teknis keluarga berintegritas. Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk edukasi dan pencegahan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat dan keluarga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menggelar bimbingan teknis keluarga berintegrasi di Ballroom Hotel Maleo Mamuju. Kegiatan dengan tema mewujudkan keluarga berintegrasi melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi ini melibatkan para pejabat eselon 1, 2, dan 3 serta keluarga pejabat lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Sebanyak 40 kepala satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar hadir didampingi istri masing-masing mengikuti bimbingan teknis dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelibatan keluarga pejabat dalam bintek ini sengaja dilakukan untuk membentuk keluarga berintegrasi di pemerintahan, menyusul maraknya fenomena keluarga pejabat yang ikut andil dalam perilaku korupsi. Berdasarkan hasil survei BPS tahun 2022, terdapat 74,24% suami atau istri yang menerima uang tambahan di luar gaji atau penghasilan tanpa mempertanyakan asal-usulnya. Kegiatan ini sendiri mendapat apresiasi dari pejabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Zudan Arif Fahrullah. Menurutnya, program yang digelar KPK di Sulbar sangat bermanfaat
khususnya bagi para kepala SKPD. Zudan berharap seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Sulbar dapat menerapkan pencegahan korupsi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di kantor, dengan memberikan bekal kepada bawahannya untuk menghindari tindakan korupsi. Nah, rekan-rekan semua, kalau kita ringkas di Pemda, itu yang dikelolakan hanya dua, pendapatan dan belanja, yang dibungkus di dalam APBD. Episentrumnya kan di situ, itu masalah. Episentrumnya di situ. Ikutannya nanti mengelolanya itu ada perizinan yang dikelola, ada pelayanan publik yang dikelola. Nah, alhamdulillahnya pendapatan dan belanja kita ini tidak besar. Tidak serumit DKI Jakarta yang 100 triliun. Tidak serumit Jawa Barat, Jawa Tengah yang puluhan triliun. Kita hanya 2 triliun. Tetapi juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Coba belanja, coba ditayangkan. Ada kan belanja, ada pendapatan, slide-nya yang di belakang. Nah, posisi kita, rekan-rekan semuanya, belanja tidak boleh melebihi dari pendapatan. Tata kelolanya juga harus dibuat dengan tata kelola terbaik, nanti masalah titip, agar tidak ada mensrea, tidak ada niat jahat di dalamnya. Selain penjabat gubernur, kegiatan BIMTEK ini juga turut dihadiri sejumlah pejabat daerah lainnya seperti Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ketua DPRD Sulbar, dan para pejabat Forkopimda lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar bimbingan teknis anti korupsi. Kali ini menyasar kepada pelaku usaha, mulai dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, hingga perbankan di Sulbar. Bimbingan teknis anti korupsi yang menyasar pelaku usaha, mulai dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, hingga perbankan ini dilaksanakan di Gedung Geraha Sandek, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis 2 November 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan dunia usaha anti korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana mengatakan, kehadiran KPK di Sulbar untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak korupsi dan bagaimana menjalankan tugas dengan tetap menjaga integritas. KPK sengaja menyasar dunia usaha menyusul banyaknya pelaku korupsi berasal dari adalah pelaku usaha atau swasta. Berdasarkan statistik KPK, memperlihatkan banyak pelaku usaha yang terlibat gratifikasi dan suap. Wawan Wardiana berharap seluruh pihak di Sulbar dapat menjalankan tugas masing-masing dengan berintegritas dan menghindari pelaku korupsi yang dapat merugikan masyarakat banyak. Sebagaimana yang saya ungkapkan bahwa dari statistik KPK bahwa ternyata dari banyak orang yang menjadi pelaku korupsi itu yang paling banyak adalah swasta. Statistiknya memperlihatkan bahwa yang kebanyakan itu gratifikasi dan suap. Nah, oleh sebab itu, maka di kesempatan ini KPK hadir untuk memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Jadi birokrasinya sudah, dengan dia kemarin, nah sekarang dunia usahanya. Karena kan kalau suap menyuap itu kan ada dua pihak, gitu kan ya. Ada yang masyarakat dalam hal ini dan swasta, lalu birokrasi gitu sih. Nah, harapannya tentunya saja hari ini kembali menyadarkan mereka sebagai pengusaha untuk melaksanakan usahanya berintegritas. Kehadiran KPK RI di Sulbar disambut baik oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arifah Krullah. Ia mengaku berterima kasih atas bimbingan teknis yang diberikan oleh KPK RI selama 2 hari berturut-turut. Sistema BNPB ini juga mengajak semua pihak untuk lebih sadar, berhati-hati, serta berbenah dalam memberikan pelayanan, ciptakan budaya, berbuat, bertindak tanpa korupsi. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini berharap dengan adanya BIMTEK dari KPK RI, maka tidak ada lagi tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat, baik dalam bentuk suap maupun gratifikasi. Harapan saya adalah satu, tidak ada lagi tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Barat dalam bentuk suap maupun gratifikasi. Karena ini penting sekali. Dan mari kita bersama-sama menciptakan di Sulawesi Barat tidak ada biaya lebih, tidak ada biaya tambahan di dalam setiap pelayanan. Tadi Pak Wan sudah mengingatkan, ya, ada 30% masyarakat memberikan biaya tambahan. Nah, ini mari kita cegah, kita tolak agar tidak menyebabkan pelayanan publik kita di branding jelek
atau dunia usaha kita menjadi dunia usaha yang berbiaya tinggi karena ada biaya-biaya lebih itu. Sekali lagi ini penting sekali dan ini harus kita cermati di Sulawesi Barat. Kenapa KPK memilih Sulawesi Barat ini? Kita harus sadar diri nih, harus hati-hati, harus berbenah seluruhnya. Ya, saya sebagai PJ Gubernur, Kepala OPD, DPRD dan seluruh pelaku usaha, mari kita ciptakan budaya berbuat bertindak tanpa korupsi. Profesor Zudan juga mengapresiasi langkah dan semangat KPK RI dalam memberantas korupsi dengan mengurangi operasi tangkap tangan atau OTT dan memperkuat training of trainer atau TOT. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah mengajak seluruh kepala desa untuk bersama mengatasi kemiskinan dan menghidupkan posyandu. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja. Ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbar aja. Cita rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan ya, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamasa. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang dari Mamasa. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Mamasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama jajaran TNI dan Forkopimda melakukan upacara tabur bunga di Laut Mamuju. Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Upacara tabur bunga ini dipusatkan di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Mamuju. Upacara dipimpin oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan dan dihadiri oleh unsur pimpinan Forkopimda seperti Kapolda, Danrem, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah mengatakan, upacara tabur bunga ini digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Menurut Zudan, momen Hari Pahlawan dimaknai sebagai upaya untuk melanjutkan perjuangan dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk bangsa dan negara. Hari ini kita bersama-sama dengan Pak Kapolda, Pak Danrem, kemudian Kajati dan semua Forkompimda lengkap tabur bunga di sini untuk mendoakan para pahlawan, kemudian juga meneladani apa semua yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita dan berharap kita semuanya bisa terus menjaga apa yang sudah diperbuat oleh para pahlawan untuk melanjutkan kebesaran bangsa kita. Sementara itu,
dan Rem 142 Tatak Brigjen TNI, Denny Rejeki mengatakan, peringatan Hari Pahlawan dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Ia berharap seluruh masyarakat dapat meneladani semangat juang para pahlawan dengan memberi kontribusi terhadap pembangunan. Intinya kita jangan melupakan jasa-jasa pahlawan. Kita mengenang jasa pahlawan yang sudah diberikan, kita sebagai generasi penerus, terus untuk bagaimana negara ini maju, daerah ini maju, terutama Provinsi Sulawesi Barat, kita tetap eksis dan tentunya ke depan kita senantiasa sebagai pemuda yang akan melanjutkan generasi ke depan harus lebih semangat dan tampil terus untuk memajukan bangsa dan negara ini. Hal yang sama juga disampaikan Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar. Menurutnya, peringatan Hari Pahlawan harus dimaknai untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan. Memperingati Hari Pahlawan ini, 10 November, mari kita sama-sama kita berjuang yang muda. Kita, para pahlawan kita yang telah gugur untuk membela nusa dan bangsa kita. Nah, kita sebagai generasi penerus, kita berjuang untuk membangun ibu kota negara kita, Indonesia yang tercinta, tanah air, supaya kita tetap menjadi negara yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Sekian, terima kasih. Adang Ginanjar mengajak generasi muda untuk meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur berjuang untuk bangsa negara. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan dan menghidupkan posyandu. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan dan menghidupkan posyandu di desa mereka. Hal tersebut disampaikan Profesor Zudan saat memberikan pengarahan pada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur, pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Sistema BNPB ini mendorong pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa untuk melakukan perbaikan dengan menekan angka kemiskinan dan mengaktifkan kembali posyandu. Zudan optimis, jika desa mampu melakukan perbaikan, maka pasti berdampak banyak pada berbagai elemen. Salah satunya adalah stunting. Apalagi saat ini desa memiliki anggaran yang cukup, di mana terdapat lebih dari 530 miliar dana desa telah digelontorkan ke desa di Sulawesi Barat. Zudan menambahkan, untuk mengurangi kemiskinan tidak harus melalui dengan uang, tetapi juga bisa dilakukan dengan membuat program yang memberikan multiplier efek kepada masyarakat. Jadi konsep dasar wisma itu jaga tetangga. Jangan sampai tetangga di 10 rumah ini sakit, narkoba, miskin, itu dijagain. Setelah selesai menjaga keluarga kita. Nah, kemudian digedekan menjadi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi jaga warga negara. Itu konsepnya pemerintahan. Sementara itu, Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Lutfi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan para kepala desa maupun perangkatnya, dalam rangka mendorong dan mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Lutfi berharap, dengan adanya pelatihan peningkatan kapasitas ini, seluruh perangkat desa dapat berperan melakukan perbaikan di desa masing-masing. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, mulai 31 Oktober hingga 3 November 2023, dan diikuti ratusan kepala desa dan perangkat desa se-Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, melepas kontingen kafilah Sulbar untuk mengikuti seleksi tilawatil Quran dan Musabakoh Al-Hadis ke-27 tingkat nasional di Kota Jambi. Sebanyak 19 orang kontingen kafilah Sulbar ini resmi dilepas oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, untuk mengikuti seleksi tilawatil Quran dan Musabakoh Al-Hadis ke-27 tingkat nasional. Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menitipkan sejumlah harapan kepada peserta yang akan mewakili nama Sulbar di event tersebut. Menurut birokrat senior asal Sulbar ini, tak ada satupun kafilah tidak menginginkan prestasi dan hasil yang maksimal pada perhelatan nasional. Oleh karena itu, ia meminta kepada peserta kafilah Sulbar agar membangun komitmen yang kuat.
Selain itu, Idris juga menitipkan nama daerah Sulbar kepada kafilah hingga ofisial yang akan berlaga di Jambi, agar bisa menjaga dan mengharumkan nama daerah. Ini tadi kita sudah lepas kontingen atau kafilah STKH ke-27 Provinsi Sulbar yang akan berlaga di Jambi. Ini perhelatan nasional dan tadi saya sudah pesankan, pertama namanya perlombaan tidak ada satupun kafilah yang tidak menginginkan prestasi. Dan oleh karena itu termasuk Sulbar juga harus membangun komitmen prestasinya. Jadi kalau berlaga harus ada komitmen untuk juara. Yang kedua, saya juga titipkan mereka ini adalah delegasi pemerintah daerah dan oleh karena itu harus mengharumkan nama daerah juga. Ya, dalam artian kalau tidak juara paling tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan kawan-kawan dari daerah lain. Dan yang ketiga saya pesankan juga adalah kita harus belajar dari daerah lain. Jadi kalau Jambi ini daerah yang sudah panjang secara perjalanannya, kita perlu belajar dari mereka, apa yang kita bisa pelajari, kita pelajari untuk bawa ke Sulbar. Diketahui seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis ke-27 akan berlangsung di Kota Jambi, Provinsi Jambi pada 29 Oktober hingga 7 November 2023 mendatang. Muhammad Idris berharap kafilah Sulbar dapat meraih juara pada STQ ke-27 tingkat nasional kali ini. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ayu Nurfika mewakili seluruh kru kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.